Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Tausiah Pagi edisi Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu dan ahwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik. Mudah-mudahan semoga kita sehat, terus semangat, dan insya Allah mudah-mudahan terus taat. Dan tak lupa, mari ibu-ibu dan ahwati kita curah limpahkan gitu ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahkan nikmat Islam, kesempatan sehingga kita bisa bermuajah bersama dalam forum tausiah pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana tabiat Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita. Mari kita kencangkan ikat pinggang kita, mari kita sing-singkan lengan baju kita untuk terus kita bersemangat sampai finish nanti ya. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga ini menjadi amal terbaik buat kita semuanya. Mari kita simak untayan nasihat dari ustazah-ustazah kita yang semoga ini menjadi bekal dan menjadi catatan amal solih buat kita semuanya. Untuk pagi hari ini, tema yang akan dibawakan adalah tentang Ramadan, momentum mengokohkan keluarga bervisi surga, yang akan disampaikan oleh Ustazah Sari. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan ahwati kita simak penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Sari. Kepada Ustazah Sari, tafadholi. Sebelumnya saya ucapkan jazakillah khair Ustazah Meti atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri walul uddatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam tercurahkan kepada utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam program Tausiah Pagi. Marilah kita senantiasa bersyukur telah diberikan nikmat iman, Islam, dan sehat hingga menjalani ketaatan kepada Allah dan masih istiqomah dalam program Tausiah Pagi. Dan semua masih tetap semangat untuk menggali ilmunya Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan menyehatkan kita dalam rangka meraih ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah pagi dengan tema Ramadan, momentum membentuk keluarga bervisi surga. Dan pilih yang dirahmati Allah, surga adalah tempat yang dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Adalah tempat yang abadi, kekal, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana tempatnya kenikmatan di akhirat kelak, dan ini adalah janji Allah bagi orang yang mengimani surga. Semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk orang-orang yang mengimani surganya Allah. Dan tentu saja kita menginginkan sekali, berharap sekali untuk menjadi penduduk surga, menjadi ahlul jannah. Tentu saja bukan harapan untuk kita sendiri,
tapi kita juga ingin masuk surga bersama keluarga, bersama suami, anak-anak, dan juga orang tua. Dan keluarga besar kita, bahkan kita berharap bertemu dengan umat Islam yang lainnya. Namun di kehidupan yang sekarang yang didominasi oleh pemisahan agama dengan kehidupan, menjauhkan nilai-nilai agama, sehingga surga itu menjadi sesuatu yang nampaknya asing gitu. Mereka tidak yakin pada agama, sehingga mereka juga tidak percaya pada ajaran-ajaran agama, termasuk yang di dalamnya mengajarkan tentang adanya surga. Jadi bagi mereka surga itu adalah materi yang mereka kejar gitu, yang mereka perjuangkan, mereka pertaruhkan hidup dan mati untuk mengejar materi, bahkan harga diri pun dipertaruhkan gitu untuk mengejar materi. Jadi bagi mereka kenikmatan yang besar adalah kenikmatan dunia saja gitu. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang dirahmati Allah, sudah barang tentu menjadi PR bagi kita untuk mengimani bahwa surga itu ada, dan kita berharap bisa masuk bersama dengan keluarga kita. Nah, lalu bagaimana upaya yang harus kita lakukan gitu ya untuk melahirkan ahlu jannah, calon penduduk surga, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama yaitu harus meyakini gitu ya, meyakini bahwa surga itu pasti ada. Di dalam Islam, hari kiamat, surga merupakan rukun iman dan banyak dikabarkan di dalam Al-Quran, di nas-nas Al-Quran. Kita yakin surga itu ada. Kehidupan di dalam jannah itu adalah abadi, penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Allah SWT berfirman, masukilah jannah itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Quran surat Qaf ayat 34. Terus yang kedua, upaya yang harus kita lakukan yaitu kita harus ketahui apa saja karakter-karakter, sifat-sifat penduduk surga gitu. Dimana kalau sudah tahu sifat-sifat, karakter-karakter penduduk surga, maka akan mendorong keluarga kita untuk mewujudkan sifat-sifat tersebut. Dan diantaranya karakter-karakter penduduk surga itu yaitu beriman. Terus yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban dari Allah. Dan yang ketiga yaitu penduduk surga itu takut pada kiamat. Karakternya yaitu takut pada kiamat. Terus yang keempat, penduduk surga itu karakternya itu menginfakkan apa yang dicintainya, dan di sini dalam artian bahwa saling memberi hadiah terus menginfakkan itu berharap ridhonya Allah, bukan karena manusia gitu ya. Yang harus kita lakukan yang ketiga yaitu upaya bagaimana kita mentransfer, mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, yaitu pengetahuan tentang surganya Allah gitu ya. Nah, orang yang tidak tahu keindahan, terus tidak tahu kenikmatan dari surga, maka tidak akan terdorong untuk meraihnya. Nah, disinilah kita upayakan dengan apa? Dengan mengokohkan keimanan, dengan percaya pada yang gaib, terus surga, neraka, dan balasannya. Di sini digambarkan bahwa menyampaikan bahwa azab jahanam itu adalah siksa fisik, tak hanya ruh, dan kenikmatan jannah adalah kesenangan yang sempurna, dan semua itu abadi dan kekal, tidak ada akhir gitu ya. Tentu bukan hal yang mudah dan instan gitu. Harus ada pembelajaran yang terus-menerus, ada pengajaran yang terus-menerus. Orang tua harus fokus bagaimana cara anak kita mempunyai keimanan yang kuat, jangan sampai menjadi anak-anak yang mempunyai paham memisahkan agama dengan kehidupannya, dan jangan sampai jadi anak yang mendewa-dewakan kebebasan gitu ya, seperti saat ini yang banyak terjadi ini. Jadi benar-benar betul-betul tertanam pada anak kita itu, pada keluarga kita itu, bahwa saya ridho bahwa Allah adalah Tuhan saya. Terus yang selanjutnya yaitu mengajarkan karakter ahli surga, di mana mereka akan menjadi
berimannya terdorong melaksanakan kewajiban dari Allah. Di sini harus dipadukan antara keimanan dengan kewajiban. Jadi kalau sudah beriman pasti akan menjalankan segala perintah dari Allah tanpa memilah, tanpa memilih, tanpa nanti dan tanpa tapi gitu. Terus selanjutnya lagi yaitu melaksanakan kewajiban dari Allah dengan mengajarkan hukum syara, hukum syariat secara kafah, yaitu di mana hukum-hukum syara itu di dalamnya ada tentang toharoh, tentang sholat, terus puasa, pakaian, pergaulan. Tapi tidak hanya itu, ada adab ketika belajar, terus tentang kewajiban membela agama ketika agama kita dilecehkan gitu. Diharapkan anak-anak kita, keluarga kita itu mempunyai maklumat ketika mereka harus mengikuti hukum mana yang harus mereka ambil gitu ya. Dan di keluarga harus tahu bahwa hukum syara dalam kehidupan ini tidak hanya sholat, terus mengaji gitu ya, tapi masih ada hukum-hukum lain yang dimana itu mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari masyarakat, pergaulan kita di masyarakat, yaitu merupakan masyarakat itu yaitu dari keluarga yang merupakan unit terkecil di dalam masyarakat maupun sampai ke negara gitu ya. Terus yang ketiga yaitu mengajarkan takut kita kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti ada. Jangan sampai anak kita terpapar dengan pemahaman bahwa belum tentu kiamat itu ada. Belum tentu kiamat itu terjadi. Jangan sampai anak-anak kita terpapar akan pemahaman tersebut. Tapi kita ajarkan bahwa kiamat itu pasti ada. Dan itu jangan sampai terpapar dengan itu tadi pemahaman yang tidak percaya adanya hari kiamat. Kenapa kita harus mengajarkan ketakutan kita akan hari kiamat? Karena saat ini banyak paham yang memisahkan agama dengan kehidupan, yang mengatakan bahwa surga itu hanya mimpi, kehidupan yang hakiki, terus yang ada itu hanya ada di dunia ini. Itu banyak saat ini yang mengatakan pemahaman seperti tersebut. Nah, sebagai catatan, jadi jangan sampai anak kita terpapar dengan pemikiran tersebut. Terus, yang keempat yaitu kita memberi makan, berinfak, mengajarkan memberi makan, berinfak, hanya mengharap ridha Allah. Harus menjadi fokus kita, bagaimana anggota keluarga kita bisa untuk berbagi, tidak berat untuk menginfakkan sebagian rezeki yang Allah limpahkan pada kita gitu. Dan ini bisa kita lakukan dengan memberi contoh, terus membangun kebiasaan yang terus menerus, terus memberi dorongan, terus memberi semangat gitu ya, untuk terus berinfak semata-mata hanya karena Allah. Dan semua upaya-upaya yang kita lakukan untuk melahirkan ahlus surga itu bisa kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Di mana di bulan Ramadan intensitas pertemuan antar anggota keluarga itu kan lebih lama gitu ya, karena banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan bersama. Tentu saja waktu inilah dijadikan momen gitu ya, menjadikan momen untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang lebih mendalam kepada anak-anak kita, pada anggota keluarga kita. Untuk apa? Untuk menjadi keluarga yang bervisi surga gitu. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang dirahmati Allah, semua kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia di dunia ini akan ada di surga kelak. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 31, di dalam surga kamu memperoleh apa? Segala kenikmatan yang kamu inginkan gitu, dan memperoleh pula di dalamnya apa? Segala kenikmatan yang kamu minta. Dan salah satu yang kita kehendaki adalah masuk surga bersama. Kita tidak ingin masuk surga sendirian, kita ingin dengan suami, mungkin dengan istri, anak-anak, terus orang tua, semuanya bisa masuk surga bersama. Oleh karenanya arah yang harus diraih pasangan muslim, keluarga muslim,
bukan hanya sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Tentulah kenikmatan berupa berkumpul dan masuk surga bersama keluarga juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 yang artinya itulah jannah, tempat mukmin mereka bersama orang-orang saleh dari bapak, istri dan cucu mereka. Sementara itu para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil berucap, sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat berakhir itu. Ibu-ibu dan akhwati yang dirahmati Allah, semoga di Ramadan tahun ini kita, anak-anak kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan upaya-upaya menjadi ahlus sunnah, ahlu jannah gitu ya, sehingga layak bersama keluarga masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan PR bagi kita adalah bagaimana mencabut pemikiran anak-anak kita, keluarga kita dari pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan, paham kebebasan dari pemahaman kebebasan gitu ya dari anak-anak kita. Kalau umat Islam sudah mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat pada sistem Islam, tentu dengan sendirinya pendidikan yang diajarkan dalam keluarga kita insya Allah akan mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kembali pada Ustazah Meti. Tafadhol. Baik, jazakillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya, atas penyampaian materi dari Ustazah Sari. Masya Allah, ini saya terpukau gitu ya dengan penyampaian materi hari ini. Semoga ini menjadi reminder ya buat kita semuanya. Ramadan, momentum mengokohkan keluarga bervisi surga. Masya Allah, ini menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa kita hidup di dunia, targetnya bukanlah semata-mata hanya berhenti di dunia, meraih kebahagiaan hanya di dunia, tapi kemudian akan kita lanjutkan, akan kita targetkan bahwa kehidupan kita, kebahagiaan kita abadan, yaitu ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi disampaikan oleh Ustazah Sari bahwa visi ini bukanlah hanya sekedar moto atau ditulis atau digantung ya, bahkan di kamar atau menjadi slogan saja, tetapi ini benar-benar menjadi reminder gitu atau pengingat bahwa kita semuanya ini adalah asal usulnya dari surga, maka kemudian kita harus kembali ke surga gitu. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah Sari, bagaimana supaya kita berkeluarga, kita dengan suami, dengan anak-anak dan keluarga besar kita rame-rame atau bareng-bareng masuk surga, maka ketika kita mau menjalaninya, maka di dunia itu harus bahagia gitu ya, menjalani ketaatan, menjalani amal soleh terbaik, sehingga kemudian bisa meraih surga bersama. Nah, kita jadikan keluarga ini sebagai sarana atau wasilah kita menuju surga. Nah, tentu tadi dikatakan tidak akan bisa masuk surga ketika di dunia itu tidak menjalani aturan atau roadmap yang Allah tentukan untuk menjadi penghuni surga. Di mana tadi catatannya penghuni surga itu satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, kemudian takut akan adanya hari kiamat, di mana di situ ada penghisaban dan ada pembalasan. Kemudian yang keempat, karakter penghuni surga itu adalah menginfakkan hartanya, dunianya, dipersembahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Ramadan adalah momen terbaik buat kita untuk mengokohkan keluarga kita menuju surganya Allah. Keluarga bervisi surga. Tetapi tidak bisa kita kreatif sendiri, kita harus senantiasa meneladani apa yang Allah jalani.
baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun kemudian kita saat menjalani uh, kehidupan berkeluarga. Meneladani Rasulullah, kita dapati bahwa kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. Maka untuk menjadikan sehidup dan sesurga, maka aktivitas di dunia pun harus setara. Yaitu apa? Sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, dan sama-sama memperjuangkan. Sama-sama ingin bareng-bareng masuk surga. Maka mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa masuk surga bersama-sama tentu tidak bisa diraih jika di dunia itu tidak dioptimalkan sebagaimana apa yang dicontohkan atau diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah, di mana targetnya adalah memperjuangkan bahwa di muka bumi ini harus ditegakkan syariah Allah secara kafah. Maka bagian dari apa yang harus kita upayakan bersama adalah di dalam dunia ini kita harus berjuang untuk menjadikan hukum Allah tegak di muka bumi yang dengannya kita akan bahagia, bahagia yang sejahtera gitu ya, dan maka jaminan Allah adalah masuk surga. Dan karakter surga itu tidak sendiri-sendiri tetapi bareng-bareng atau rame-rame gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi kelompok-kelompok, menjadi keluarga-keluarga yang ditargetkan oleh Allah gitu ya, dilayakkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Sari yang telah menyampaikan tausiah pagi hari ini. Dan tak lupa kepada ibu-ibu dan akhwati sekalian, saya sampaikan jazakumullah khair katsir telah menghadiri forum tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan dari tadi yang disampaikan oleh Ustazah Sari, Ramadan momentum mengokohkan keluarga bervisi surga bisa kita ambil ibrohnya atau ambil pembelajarannya bahwa kita harus berjuang untuk menjadikan keluarga kita di dunia bahagia dan targetnya meraih surga bersama-sama. Mari kita jadikan momen Ramadan ini, terutama di Ramadan terakhir ini, 10 hari terakhir kita optimalkan, kita berjuang sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, menyingsingkan lengan dan baju, mengeratkan ikat pinggang, totalitas kita harus berjuang optimal untuk meraih ketaatan totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan kajian tausiah pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.